Hai teman-teman, kali ini kita akan mencoba menjawab soal TIU yang menjebak. Tepatnya kali ini kakak ambilnya dari TO Freemium Tryout.siapjadiasn.com. Nah, soal-soal yang kakak ambil ini rata-rata banyak yang salah nih di bagian soal ini. Nah, kita cek aja soal-soal yang ada. Dimulai dari yang pertama, yaitu soal analogi verbal. Di mana di sini yang menjawab soal ada 2387. Tapi ternyata sebagian salah. Malah memilih yang B. Kebanyakan memilih yang B ya. Harusnya jawabannya adalah yang A, yaitu yang 767 siswa ini jawab. Nah, kira-kira kenapa jawabannya A? Yuk kita cek yuk. Jadi untuk analogi verbal ini artinya kita harus cari hubungannya terlebih dahulu. Jadi hubungan yang di sebelah kiri ini sama dengan hubungan yang di sebelah kanan. Karena yang diketahui hubungan di sebelah kanan yaitu segi 4 dengan 5. Nah, kita cari hubungannya dulu. Kita tahu segi 4 itu merupakan bangun datar. Nah, untuk 5 itu adalah bangun ruang. Oke, sampai di sini udah kelihatan ya. Jadi di sebelah kirinya itu bangun datar atau yang di segi 4. Terus yang di sebelah kanan ininya itu bangun ruang. Jadi jawabannya tidak jauh dari di sini bangun datar, di sini bangun ruang. Kita lihat pada opsi. Jadi pada opsi yang paling benar itu antara A dan B. Karena A dan B itu awalnya itu bangun datar, ini bangun datar. Kemudian ininya bangun ruang. Jadi lingkaran kerucut atau segitiga prisma. Yang lain salah. Yang lain itu ada bangun datarnya dengan luas, kemudian ini lebar dengan tinggi, pasti salah. Terus untuk yang ini bangun dan datar, ini salah. Nah, sekarang kita mau menyocokkan, kita coba bentuk dalam kalimat. Jadi kita tahu segi 4 itu bisa menjadi luas alas dari 5. Nah, kita coba cari hubungannya dengan cara kita cocokkan nih dengan opsinya. Jadi ada lingkaran kerucut, coba kita masukkan ke dalam sini. Jadi bentuknya kan kayak gini. Titik-titik-titik, luas alas, titik-titik-titik. Oke, jadi lingkaran, luas alas, kerucut. Ini masih benar ya. Masih ada kemungkinan benar. Kita lihat lagi segitiga, luas alas, prisma. Nah, ini juga benar. Jadi jawabannya yang mana dong? Oke, kita cek lagi. Jadi di sini kan katanya segi 4 itu luas alasnya 5. Kita bentukkan dulu 5 itu bentuknya seperti apa. Kalau luas alasnya segi 4 kayak gini. Jadi 5 itu bentuknya itu mengerucut ke atas, teman-teman. Nah, ini 5 ya. 5. Kita coba cek di opsi A dan B. A itu kerucut. Kerucut dengan ininya lingkarannya, luas alasnya. Nah, ini mengerucut ke atas juga. Coba kita lihat yang B, opsi yang B. Opsi yang B itu segitiga di bawahnya luas alas. Tapi bentuknya prisma. Prisma itu bentuknya kayak batang gitu. Nah, ini bentukan prisma. Oke, ini udah kelihatan jelas ya. Dia hampir sama dengan yang mana? 5 ini, bentuk 5 itu hampir sama dengan kerucut. Kenapa? Karena dia mempunyai luas alas di bawah. Dan kerucut juga mempunyai luas alas di bawah. Tapi dia mengerucut ke atas. Bentukannya mengerucut ke atas. Dan kerucut juga mengerucut ke atas. Ke satu titik.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, lingkaran, titik 2, kerucut. Jadi jangan sampai salah lagi ketika kalian ketemu soal-soal seperti ini. Jadi yang harus kalian lakukan ketika kalian mendapat dua jawaban, cari ciri-ciri persamaan yang paling mendekati. Nah, gitu aja ya. Kita coba ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini rata-rata juga salah. Karena di sini jawabannya adalah yang E. Nah, kita lihat di sini rata-rata menjawab, ada yang jawab A dengan 419 siswa, kemudian yang B itu 400 siswa, yang C itu 613, kemudian yang D itu 146. Nah, rata-rata merata ya di A, B, C, D, E-nya. Di E itu 416. Nah, kita coba cek jawabannya. Jadi di sini kan X tambah 2 itu min A sama dengan 0. Jadi kalau X-nya itu sama dengan, kita pindahkan 2 dengan min A-nya, jadinya A minus 2. Kemudian Y-nya, Y minus 2 plus A sama dengan 0. Nah, kita pindahkan min 2 dengan A-nya, jadinya Y sama dengan 2 min A. Oke, kita cari tahu hubungannya. Jadi di sini sebenarnya bisa dibuat hubungan dengan cara ini bentukannya X sama dengan min Y. Tapi karena di soal tidak ada X sama dengan min Y, maka jawabannya itu E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kita contohkan saja, misalkan kita coba A-nya itu sama dengan 0, kemudian A-nya sama dengan 3, dan A-nya itu sama dengan min 3. Jadi X-nya berapa gitu. Nah, kita coba cek. Di saat A-nya sama dengan 0, kita masukkan 0 sini. 0 kurang 2 itu sama dengan min 2. Berarti X-nya itu sama dengan min 2. Y-nya itu sama dengan... Nah, kita coba cek yang Y-nya. Jadi 2 min 0 itu 2. Kemudian, ini kan A sama dengan 3 ya. Cek lagi, X-nya itu sama dengan, jadi 3 min 2 itu 1. Kemudian kita masukkan lagi ke yang Y. Yang Y itu sama dengan 2 min 3, hasilnya min 1. Kemudian, A sama dengan min 3, kita coba masukkan. X-nya itu sama dengan min 3 kurang 2, itu hasilnya min 5. Y-nya itu sama dengan 2 minus 3. Jadinya 5. Nah, kita lihat kaitannya. Di sini itu X kurang dari Y. Yang ini itu X lebih dari Y. Yang ini X kurang dari Y. Oke, dari soal kelihatan bahwa tandanya berbeda-beda nih. Ini X kurang dari Y, ini X lebih dari Y, ini X kurang dari Y. Jadi karena tandanya berbeda-beda, maka hubungannya tidak dapat kita tentukan. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, seorang pejalan kaki dari kota A ke kota B dengan kecepatan 2 meter per second dan kembali dengan kecepatan 4 meter per second, berapakah kecepatan rata-rata pejalan kaki tersebut? Nah, di sini kebanyakan jawabnya C, yaitu 1.160 siswa. Kakak yakin cara kalian, yaitu tinggal kalian jumlahkan dibagi 2. Tapi ingat teman-teman, kalau bentukannya kayak gini, kan artinya kota A ke kota B ya. A ke kota B, kecepatan pertamanya yaitu 2 meter per second. Ini rata-ratanya. Kemudian dia kembali lagi dengan 4 meter per second. Nah, ketika bentukannya seperti ini, kita lihat, kita ingat-ingat, kalau misalkan
dia perginya 2 meter per second nih. Dengan jarak yang sama dengan yang 4 meter per second. Otomatis yang lebih cepat sampai dong. Berarti T-nya itu atau waktunya itu berkurang. Iya nggak? Jadi ini T-nya itu yang besar. T-nya itu besar. Jadi untuk yang 4 meter per second itu semakin kecil T-nya. Jadi ketika kita mau menghitung rata-ratanya, kita tidak serta-merta langsung dibagi 2. Karena T-nya itu berbeda, teman-teman. Jadi, rumus yang bisa dipakai adalah memakai rumus yang ini, teman-teman. V sama dengan 2V1 kali V2 per V1 tambah V2. Jadinya 2 kali 4 per 2 tambah 4 sama dengan 16 per 6 sama dengan 2,67 meter per second. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, ketika kalian ketemu soal seperti ini, saran dari kakak sih lebih dipelajari lagi konsepnya agar kalian bisa menjawab soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir yang paling banyak salah, yaitu tentang kemampuan figural. Nah, di sini kita disuruh mencari pola yang paling berbeda. Oke, kita lihat-lihat di sini kebanyakan menjawab yang A. Padahal jawabannya yang D. Nah, kira-kira kenapa? Mungkin yang jawab A itu karena jumlah dari yang B dengan C itu sama dan D dengan E itu sama, sehingga dia jawabnya A, yang paling sedikit. Tapi kita tidak bisa kayak gitu hitungnya. Jadi teman-teman perlu tahu dulu di sini A itu jumlah komponennya berapa. Kita coba cek ya. Jadi di sini ada A, jumlah komponen hitamnya atau segitiga hitamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian komponen putihnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi komponen putihnya ada 5. Komponen hitamnya itu ada 6. Kita lihat lagi yang B. Nah, yang B itu komponen hitamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Hanya ada 7. P-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kemudian yang C, opsi yang C, komponen hitamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian yang D, hitamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian putihnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kemudian yang E, itu hitamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hitamnya itu ada 8. Putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, kita lihat-lihat. Dari angka-angkanya semuanya berbeda, teman-teman. Jadi, kalau udah berbeda kayak gini, kita harus mencari nih kondisi di mana salah satunya berbeda. Nah, setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata kalau kita lihat-lihat, jumlah yang hitam itu selalu lebih dari yang putih. Yang B juga ya. Yang C juga. Nah, yang D ini berbeda nih. Kurang dari yang 8. Kemudian yang ini lebih dari. Jadi kalau kita tuliskan ini H lebih dari P. Ini H lebih dari P. H lebih dari P. Ini H kurang dari P. Dan H lebih dari P.
Jadi karena yang paling berbeda itu yang D, karena H kurang dari P, jumlah yang hitam kurang dari yang putih, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Gitu teman-teman. Jadi ketika kalian ketemu soal-soal seperti ini teman-teman, yang perlu kalian lakukan adalah teliti ketika membaca soal dan tahu konsepnya teman-teman. Jadi itu saja pembahasan soal yang sering salah dijawab di TOTU Freemium. Pesannya untuk teman-teman lebih teliti dalam menjawab soal dan sering-sering latihan soal yang berkaitan dengan soal-soal CPNS agar teman-teman tahu konsepnya. Nah, agar bisa latihan soal TIU seperti ini lagi, teman-teman silakan kunjungi di website tryout.siapjadiasn.com. Sampai jumpa. Bye.